I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Halo Sobat Harjo, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat dan semangat kan? Seperti biasa, hari ini Kalisa bakal bacain 7 berita teratas harian Jogja.com edisi Selasa 12 Juli 2022. Nah, kita langsung aja baca berita yang pertama. Pembangunan jalur Pansela atau jalur Jalan Lintas Selatan JJLS Kretek sampai Girijati di Gunung Kidul dan Bantul saat ini sedang berproses. Pembangunan ruas di kawasan perbukitan selatan DIY yang dikenal dengan Kelok 18 ini akan dilengkapi dengan rest area di puncaknya. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Javid Huryanto menjelaskan bahwa proses tender untuk Kelok 18 yang ditargetkan pada bulan Juli akan segera ditayangkan. Proses tender ini diperkirakan butuh waktu antara 3 hingga 4 bulan, sehingga pada November mendatang rencananya sudah bisa tanda tangan kontrak bagi pemenang. Mulai November 2022 hingga 1,5 tahun ke depan merupakan masa konstruksi pembangunan Kelok 18. Selanjutnya, ada kabar menarik nih Sobat Harjo. Tol Jogja Solo akan menjadi tol pertama di Pulau Jawa yang memiliki jalur bagi penggoes sepeda. General Manager Lahan dan Utilitas PT JMM Muhammad Amin mengatakan, jalur khusus sepeda itu bisa dibuat di sepanjang ruas tol Jogja Solo seksi 1 antara Kartasura sampai Purwomartani. Jalur khusus sepeda di sepanjang ruas jalan tol rencananya akan dimanfaatkan untuk area olahraga, terutama bersepeda sekaligus berwisata. Akses menuju ke jalur sepeda tersebut bisa melalui rest area. 2 rest area tol Jogja Solo di wilayah Klaten, diantaranya Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, serta di wilayah Desa Demak Ijo, Jagalan, Kecamatan Karangnongko. Berita ketiga, siapkan aplikasi super, 24.000 aplikasi pemerintah bakal dilebur. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate berencana membuat aplikasi super atau super apps untuk melebur 24.000 aplikasi pemerintah yang berjalan tidak efisien. Menurutnya, keberadaan puluhan ribu aplikasi tersebut harus ditata ulang, salah satunya dengan menggabungkan dan mengintegrasikan ke dalam satu aplikasi super. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyebut pihaknya berencana membangun 4 pusat data berbasis government cloud. Berita keempat, BBM dan LPG serentak naik, inflasi berpotensi menggila tahun ini. Tingkat inflasi domestik berpotensi menembus level 5%, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan LPG. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira menyampaikan, dampak dari kenaikan harga pada komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices tersebut cukup beresiko pada tingkat inflasi. Kenaikan harga yang berimpas pada inflasi akan mempengaruhi konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah yang akan menghabiskan uang lebih banyak untuk kebutuhan hidup. Sementara itu, masyarakat kelas atas dinilai cenderung melakukan saving atau menahan diri untuk belanja dikarenakan sinyal inflasi yang akan tinggi tahun ini. Adapun pemerintah juga akan membatasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Selanjutnya, teras Malioboro II dan gedung DPRD DIY bakal dipindah. Sultan ingin JPG jadi pusat budaya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap
keberadaan Jogja Planning Gallery atau JPG yang saat ini dalam proses perencanaan menjadi salah satu pusat budaya di kawasan Malioboro. Sultan mengaku pembangunan JPG dilakukan karena Jogja belum memiliki galeri khusus yang menampung berbagai karya budaya. Gedung ini nantinya diharapkan menjadi salah satu pusat budaya yang berada di Malioboro, termasuk memfasilitasi kemungkinan adanya ruang pentas. Pembangunan JPG ini akan memanfaatkan lahan yang saat ini ditempati pedagang kaki lima teras Malioboro II serta gedung DPRD DIY. Adapun gedung DPRD DIY rencananya akan dipindah dengan membangun gedung baru di Jalan Kenari, Kota Jogja. Berita ke-6, gara-gara sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak tiang tempat pemungutan retribusi atau TPR Pantai Parangtritis, Bantul hingga terguling Senin 11 Juli 2022 dini hari. Kapolsek Kretek AKP Yosepin Iswantari mengatakan mobil yang menabrak TPR tersebut adalah Toyota Avanza dengan nomor polisi AB1813DO yang dikemudikan oleh RW 28 tahun warga Tempel, Sleman. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara bodi depan mobil ringsek, kaca samping, kanan, kiri, dan depan pecah. Beberapa tiang dan sebagian trotoar di TPR Induk Parangtritis hancur setelah ditabrak mobil tersebut. Warga di sekitar lokasi pun membantu untuk mengevakuasi mobil. Selanjutnya, kejahatan child grooming di Bantul terbongkar. Polda DIY temukan fakta mencengangkan. Polisi mengendus aktivitas kejahatan seksual child grooming yang terjadi di DIY. Polisi menemukan ratusan anggota grup WhatsApp yang aktivitasnya berbagi nomor telepon anak-anak calon korban predator seksual. Lalu, apa sih child grooming itu? Child grooming merupakan modus kejahatan seksual yang dilakukan pelaku, yakni orang dewasa terhadap anak-anak, dengan cara membangun komunikasi dan kepercayaan terlebih dahulu terhadap anak atau korbannya hingga korban merasa nyaman. Setelah bisa berkomunikasi dengan korban, pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan mempertontonkan alat kelamin kepada korban atau melakukan pelecehan seksual. Dalam jumpa pers yang digelar Polda DIY pada Senin 11 Juli 2022, menetapkan pemuda 27 tahun berinisial AFS alias Bendot dengan korban 3 orang anak di Bantul. Tersangka bergabung dalam grup Facebook, kemudian berpindah di grup WhatsApp yang berisikan video, foto, nomor telepon target, dan rata-rata semua usia anak yang menjadi korban. Polisi juga menemukan fakta mencengangkan, yaitu sebuah akun Facebook yang beranggotakan 90.001 orang yang diduga terkait kejahatan grooming. Itu dia 7 berita teratas harian Jogja.com hari ini. Selanjutnya, Kalisa bakal bacain informasi menarik lainnya masih dari harian Jogja.com. Sobat Harjo, ngomongin tentang Idul Adha 2 hari yang lalu nih, masih ada stok daging di rumah. Udah berapa banyak olahan daging yang Sobat Harjo makan nih? Stop. Makan daging merah banyak-banyak itu nggak baik loh, Sobat Harjo. Nih, Kalisa kasih tahu ya, 7 bahaya terlalu banyak makan daging merah dilansir dari hellosehat.com. Yang pertama, efek samping kebanyakan makan daging sapi atau daging lainnya dan tidak diimbangi karbohidrat bisa menyebabkan bau mulut loh. Asupan daging terlalu banyak menyebabkan tubuh kita kelebihan protein dan lemak. Bila kekurangan asupan karbo, tubuh akan memecah lemak sebagai sumber energi. Nah, pemecahan lemak inilah yang menyebabkan bau mulut karena menghasilkan senyawa keton atau ketosis. Memang, proses ini berpotensi menurunkan berat badan, tapi kebanyakan keton di dalam tubuh bisa menyebabkan bau mulut juga. Nah, masa udah ganteng dan cantik tapi mulutnya bau? Kan nggak banget. Bahaya yang kedua, menurut studi terbitan American Journal of Epidemiology tahun 2009, kebanyakan makan daging merah ternyata berpotensi meningkatkan resiko penyakit mata degenerasi makula akibat usia. Penelitian ini bilang,
Asupan daging merah yang tinggi bisa meningkatkan senyawa nitrosamin yang menjadi racun bagi retina kita. Selain itu, bisa membuat lemak dan protein menumpuk di bawah retina, sehingga mata kita rentan mengalami kebutaan akibat degenerasi makula. Ketiga, yang paling banyak ditakutin Sobat Harjo ini pasti, kesulitan untuk turun berat badan. Nah, karena daging bisa memiliki jumlah kalori yang lebih besar daripada asupan makanan lainnya, menyulitkan kita yang kebanyakan makan daging buat turun berat badan. Selanjutnya, dalam beberapa kasus pengolahan daging bisa membentuk senyawa karsinogenik seperti amina heterisiklik atau HCA dan hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Nah, mengutip studi terbitan Nutrition and Cancer tahun 2013, kedua senyawa tersebut dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus besar. Nah, hati-hati ya Sobat Harjo. Bahaya selanjutnya disebabkan karena daging yang tidak banyak mengandung serat. Padahal serat adalah zat gizi yang penting untuk menyerap air dan memadatkan feses agar mudah keluar. Nah, kekurangan serat ini bisa memicu sembelit yang pasti tidak mengenakan banget kan Sobat Harjo? Bahaya yang selanjutnya berasal dari kadar lemak jenuh dan kolesterol. Kedua jenis lemak ini bisa membentuk plak yang menyumbat pembuluh darah, sehingga Sobat Harjo akan rentan mengalami stroke, serangan jantung, dan pembengkakan arteri atau aneurisma. Bahaya terakhir adalah memicu keringat berlebih. Karena daging tersusun atas protein yang memerlukan waktu lama untuk dicerna, sehingga membutuhkan energi ekstra. Pembakaran energi untuk mencerna daging ini akan meningkatkan panas tubuh. Jadi tidak heran kalau badan kita terasa panas dan berkeringat setelah kebanyakan makan daging. Nah, itu dia 7 bahaya kebanyakan makan daging. Jadi dikontrol ya konsumsi dagingnya Sobat Harjo biar nggak jadi sakit nih. Informasi tadi sekaligus menutup pertemuan kita hari ini. Ingat, jangan lupa follow, like, komen, share, dan subscribe akun media sosial dan YouTube channelnya Harian Jogja. Kalisa Kairina pamit undur diri, dan sampai jumpa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't